Apa yang harus saya lakukan agar saya kuat menjalani ujian yang sedang melanda? Kadang saya merasa mengapa Allah tega memberikan ujian ini dan saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Semua manusia dicoba, bukan cuma antum saja. Semua manusia punya cobaan. Ada di sini yang masya Allah dari selama hidup dari kecil sampai sekarang tidak pernah sakit, nggak pernah diganggu orang. Hah? Ada? Kalau ada luar biasa silakan tampil di sini. Orang semua dicoba, gitu kan? Ada cobaan yang datang memang untuk meninggikan derajat seorang mukmin. Minimal memberikan pelajaran. Orang kalau dapat cobaan teman-teman sekalian, dia kan jadi lebih pintar, punya pengalaman. Kayak antum pernah dicoba sesuatu apa sama Allah, kemudian sekarang sudah selesai masalahnya. Kita kan jadi tahu, dapat ilmu di situ kan. Jadi kadang-kadang ilmu itu melalui tulisan, kadang-kadang dari pengalaman. Mungkin teman-teman yang sering ikut pelatihan, cara yang paling efektif menanamkan sebuah poin pada seseorang itu ada pelajaran dengan tulisan dan ada pelajaran dengan praktek lapangan. Praktek lapangan ini punya pengaruh, itu maksudnya pengalaman. Seperti itulah kurang lebih. Memang pengalaman karena itu menjadi ilmu yang luar biasa. Makanya dikatakan pengalaman adalah guru yang paling baik, gitu kan? Karena itu luar biasa. Dan Nabi SAW menyebutkan masalah pengalaman dikatakan tidak layak orang mukmin jatuh di lubang 2 kali. Di lubang yang sama 2 kali. Kemarin kita jalan di sini jatuh, hari ini kita sudah tahu ada lubang nih. Saya tidak akan lewat situ lagi, misal, gitu kan? Atau di situ ada sesuatu yang berbahaya buat saya, maka jangan kita lewat. Ya, sudah begitu kan? Jadi Allah alam ini cobaan itu bisa jadi peninggian derajat. Kadang-kadang ada derajat di surga mungkin kita kata sebagian ulama ya. Mungkin kita tidak bisa jangkau kecuali dengan 100 tahun sholat malam, 100 tahun puasa. Tapi kita umurnya cuma 60 tahun. Allah coba dengan penyakit 10 tahun, atau bangkrut usaha, atau ada masalah apa. Insya Allah dengan itu diangkat derajatnya. Diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Yakinlah, hadis Nabi SAW, Allah tidak akan menguji seorang hamba melampaui kapasitasnya. Antum mampu laluin. Kan gitu. Tinggal bagaimana mempelajarinya. Oh ini saya sedang hadapi masalah ini. Kira-kira jalan keluarnya apa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Sama kalau kita mau ujian. Besok kita mau ujian matematika. Kita pelajari bukunya. Teori ini, teori ini. Kemudian besok kita coba. Ya. Ada yang keluar kita jawab sesuai dengan apa yang kita baca. Seperti itulah. Ya. Jadi jangan protes Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah pasti sangat sayang dengan kita. Cobaan seberat apapun akan menjadi kasih sayang Allah. Kalau masih ingat saya pernah kasih contoh teman-teman sekalian. Pencuri pun kalau mencuri kemudian ketangkap, kepergok, dikeroyokin. Kalau saya pribadi berbicara, saya mengatakan kasih Allah sayang sama pencuri itu. Kenapa kira-kira teman-teman sekalian? Karena kalau dia nggak kepergok pada saat itu, kira-kira dia mencuri lagi nggak nanti? Nah, Allah buat dia kepergok supaya dia kapok. Jangan ulangi lagi. Kan gitu. Dan biasanya itu sebelum dikeroyokin itu pasti ada beberapa tahapan-tahapan, proses-proses di mana dia semestinya sadar dulu. Misalnya pernah dilihat oleh orang atau pernah ketangkap sekali tapi lolos, gitu kan? Sudah ada peringatan. Tidak mau sekalian Allah buat digebukin, gitu kan? Supaya dia berhenti. Ada orang subhanallah kalau antum pekah, kata sebagian ulama, kalau seseorang peka mensyukuri nikmatnya Allah, pekah dalam menyelamatkan diri dari cobaan-cobaan dengan doa-doa, dengan wirid-wirid yang disunnahkan baginda Nabi SAW, zikir pagi sore, doa-doa yang dibaca. Apa saja yang bisa menyelamatkan dirinya dari masalah dibaca, dilakukan sama dia sesuai dengan syariat. Maka orang seperti ini umumnya dia selamat dari macam-macam cobaan. Karena dia sudah lakukan itu. Seperti misalnya perangkat kita sehari-hari teman-teman sekalian adalah sholat 5 waktu, zikir habis sholat, gitu kan. Kemudian apalah rutinitas kita baca Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, baca zikir pagi sore. Kita sudah punya perangkat-perangkat. Nah orang yang kehilangan perangkat ini, itu yang biasanya jebol, kena, gitu kan. Tapi kalau enggak, insya Allah tidak ada masalah. Dan orang mukmin kalaupun datang cobaan padanya, dia langsung tahu ini pembersihan dosa buat saya atau peninggian derajat, gitu ya. Minimal akan dapat pengalaman untuk bisa kita laluin.